Good morning, students. Welcome back to my class, English for Grade 11, Senior High School. Still with me, Coach Ahmad Riwayadi. This morning, we'll have to learn a new topic on grammatical structures, and the topic is active and passive voice. Well, students, our topic today is grammatical review on active and passive voice. Pelajaran kita kali ini adalah kaji ulang terhadap gramatika bahasa Inggris dalam kalimat aktif dan kalimat pasif. What is active voice and what is passive voice and what is the difference? Apa sebenarnya dimaksud dengan kalimat aktif? Apa yang dimaksud dengan kalimat pasif? Serta di mana letak perbedaannya? Sentences are either in the active voice or passive voice. Dalam bahasa Inggris, kalimat itu ada kalanya bentuknya adalah kalimat aktif atau kalimat pasif. The subject is the doer of the action in an active voice sentence. Dalam kalimat aktif, subjek dari kalimat tersebut merupakan pelaku dari suatu aksi atau tindakan. While the subject is the receiver in a passive construction. Sedangkan dalam kalimat pasif, subjeknya merupakan penerima dari suatu aksi atau tindakan. The passive construction consists of be plus verb with ending ed or en. Formula utama dari kalimat pasif adalah be plus kata kerja bentuk 3 or verb 3. This is the difference between active and passive voices. Mari kita perhatikan perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Dalam kalimat aktif berikut ini, susunannya adalah subjek, verb, dan objek. Congress pass a law. Kongres mengeluarkan undang-undang. Pass ini adalah verb 2. Bagaimana jika kalimat ini dirubah menjadi kalimat pasif? Maka objeknya diletakkan di depan menjadi subjek. Nah, objek ini menjadi subjek. Sedangkan subjeknya tadi menjadi pelaku atau the doer. Maka susunan kalimatnya adalah a law was passed by the Congress. Undang-undang dikeluarkan oleh Kongres. Mari kita perhatikan kata kerjanya menggunakan to be, was, karena kalimat aktifnya adalah verb 2. Sedangkan past ini walaupun bentuk dan tulisannya serta ucapannya sama dengan past di kalimat aktif, ini sesungguhnya adalah verb 3. The tense of the verb to be matches the tense of the original action verb. Bahwasannya, tenses untuk kata kerja to be harus sesuai dengan tenses kata kerja aksi aslinya. Jika present, maka present to be-nya. Jika past, maka to be-nya juga harus past. Jika action verb-nya itu bentuknya adalah perfect atau kata kerja bentuk 3, maka juga to be-nya harus menggunakan bentuk 3. Note the examples below. Mari kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. The first one is in simple present. The to be used are am, is, and are. And then plus verb 3. Bahwa to be yang digunakan adalah am, is, dan are. Lalu diikuti oleh kata kerja bentuk 3. Mari kita perhatikan contoh berikut ini.
Dalam kalimat aktif, birds collect twigs to make nest. Burung-burung itu mengumpulkan ranting-ranting kecil untuk membuat sarang. Kalimat aktif ini kalau dirubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi twigs are collected by birds to make nest. Perhatikan kata kerjanya. Are collected. Mengapa menggunakan are tidak menggunakan is? Karena twigs-nya jamak. Dan collected ini adalah bentuk 3. Maka, twigs are collected by birds to make nest. Ranting-ranting kecil itu dikumpulkan oleh burung-burung untuk membuat sarang. Number 2 is in the simple past tense. Rumus atau formula yang digunakan tetap sama. Be plus verb 3. Hanya saja to be yang digunakan adalah was untuk tunggal, were untuk jamak. Maka mari kita lihat contoh berikut ini. Dalam kalimat aktif, the gardener cut the grass yesterday. Tukang kebun itu telah memotong rumput tersebut kemarin. Cut ini adalah verb 2. Jika dirubah dalam kalimat pasif, maka menjadi the grass was cut by the gardener yesterday. Rumput tersebut telah dipotong oleh tukang kebun kemarin. Maka to be yang digunakan adalah was. Karena grass ini adalah singular atau tunggal. Sedangkan cut ini, walaupun bentuk tulisan dan bunyinya sama, ini adalah verb 3. Number 3, in the present continuous tense. Perbedaannya dengan simple present, ada tambahan being setelah to be. Am, is, are. Lalu diikuti oleh being dan verb 3. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Dalam kalimat aktif, the community is building several parks. Masyarakat sedang membangun beberapa taman. Jika ini dirubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi sebagai berikut. Several parks are being built by the community. Several parks ini jamak atau plural. Maka to be yang digunakan adalah are. Setelah itu karena kata kerjanya berbentuk ing pada kalimat aktif, maka kita tambah dengan kata being. Setelah itu diikuti oleh kata build. Ini adalah kata kerja bentuk 3 dari build. Sehingga kalimatnya menjadi several parks are being built by the community. Beberapa taman sedang dibangun oleh masyarakat. Number 4, in the past continuous tense. Ini juga mirip dengan dalam bentuk simple past, hanya saja ditambahi dengan kata being setelah to be-nya. To be yang digunakan adalah was untuk tunggal, were untuk jamak. Setelah itu diikuti being dan verb 3. Mari kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Dalam kalimat aktif, the director was reading the play when the light went out. Direktur tersebut sedang membaca drama ketika lampu mati. Perhatikan, sedang membaca. Was reading. Ketika ini harus dirubah menjadi kalimat pasif menjadi the play was being read by the director when the light went out. Maka the play-nya menjadi subjek, ini singular tunggal, maka menggunakan to be was. Setelah itu ditambahi being dan
read ini adalah verb 3. Sehingga kalimatnya menjadi the play was being read by the director when the lights went out. Drama tersebut sedang dibaca oleh direktur ketika lampunya mati. Number 5 in the present perfect tense. Yang kelima adalah dalam bentuk present perfect tense. Sebelum menggunakan to be, maka menggunakan model has untuk tunggal dan have untuk jamak. Setelah itu, be-nya adalah bentuk 3, yaitu been, dan diikuti kata kerja bentuk 3. Mari kita perhatikan contoh kalimat aktif berikut ini. The volunteers have donated their time and money. Para sukarelawan itu telah mendonasikan waktu dan uang mereka. Volunteers ini jamak, maka modelnya menggunakan have. Donated ini adalah bentuk 3. Jika dirubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi sebagai berikut. Time and money have been donated by the volunteers. Waktu dan uang telah didonasikan oleh para sukarelawan. Maka modalnya menggunakan have karena subjeknya time and money. Setelah itu diikuti oleh been dan kata kerja bentuk 3, donated. Number 6, in the past perfect tense. Ini mirip sekali dengan present perfect tense tadi, hanya saja model yang digunakan adalah had. Kalau tadi dalam present yang digunakan adalah has atau have, tapi dalam past perfect ini menggunakan had. Setelah itu diikuti oleh been dan verb 3. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Dalam kalimat aktif, the president had not signed the proclamation by midnight. Presiden belum menandatangani proklamasi tersebut hingga tengah malam. Had not signed. Jika ini dirubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi sebagai berikut. The proclamation had not been signed by midnight. Maka tetap menggunakan had, kemudian been, sign adalah bentuk 3. Sign dalam kalimat pasif ini sama dengan sign dalam kalimat aktif, yaitu sama-sama bentuk 3. Number 7, models, yaitu yang menggunakan models. Model itu apa saja? Di antara contohnya adalah must, will, can't, would, could, should, shall, dan seterusnya. Maka formulanya adalah sebagai berikut. Model diikuti be, diikuti kata kerja bentuk 3. Mari kita perhatikan contoh dalam kalimat aktif berikut ini. The housekeeper must clean the house before she leaves. Seorang pengurus rumah tangga itu harus membersihkan rumah tersebut sebelum dia pulang. Perhatikan kata must clean, harus membersihkan. Ini kalimat aktif. Bagaimana jika dirubah menjadi kalimat pasif? Maka menjadi sebagai berikut. The house, subject, must be cleaned by the housekeeper before she leaves. Maka menggunakan kata must, setelah itu diikuti be dan cleaned yang merupakan kata kerja bentuk 3. Sehingga kalimatnya menjadi the house must be cleaned by the housekeeper before she leaves. Rumah tersebut harus dibersihkan oleh seorang pengurus rumah tangga sebelum dia pulang. Number 8, models plus perfect tense. Yang nomor 8 adalah models yang diikuti oleh perfect tense. Formulanya adalah sebagai berikut. Model, have, and then been,
followed by verb 3. Mari kita perhatikan contoh kalimat aktif berikut ini. We should have started this project long ago. Kita seharusnya sudah mengawali proyek ini sejak dahulu. Menggunakan kata should have started. Jika ini dirubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi this project should have been started long ago. Maka rumusnya adalah sebagai berikut. This project ini subjek, should have diikuti oleh been, lalu started. Ini adalah verb 3. Dalam kalimat aktif ini juga started ini juga verb 3. Maka menjadi this project should have been started long ago. Proyek ini mestinya sudah diawali sejak dahulu. In using active and passive voice, there is a probability that we will make a mistake because there are some potential problems. The first potential problem is one voice form may be substituted for the other. Satu bentuk itu tergantikan oleh bentuk yang lain. Maksudnya, seharusnya kalimatnya aktif, ternyata bentuknya pasif. Atau sebaliknya, seharusnya kalimatnya pasif, ternyata bentuknya aktif. Mari kita perhatikan contoh kalimat yang tidak benar berikut ini. She couldn't consult the map because it was packing away. Packing away. Ini verb ing. Harusnya kalau kalimat itu pasif adalah menggunakan bentuk 3. Maka mestinya kalimatnya adalah sebagai berikut. She couldn't consult the map because it was packed away. Nah, pack ini bentuk 3. Dia tidak bisa melihat peta karena petanya sudah dikemas. The second potential problem is the auxiliary may not agree in tense and number. Auxiliary yang digunakan mungkin tidak sesuai dalam hal tenses dan jumlahnya. Maksudnya dalam hal tunggal dan jamaknya. Mari kita perhatikan contoh kalimat yang tidak tepat berikut ini. The people was given small party favor. People ini adalah jamak, tapi menggunakan to be was. Jelas ini salah. Was itu untuk subjek tunggal. Maka harusnya kalimatnya adalah sebagai berikut. The people were given small party favors. Karena subjeknya jamak, maka to be-nya menggunakan to be jamak, yaitu were. Well, students, this is the end of our class today. Thank you very much for joining my class. I would like to say see you and bye-bye.